Assalamualaikum Sobat Hinta Trailer Official. Makasih ya udah mau mampir lagi ke channel ini. Kali ini saya ingin menceritakan tentang film Quick Change, yaitu bercerita tentang seorang badut yang ingin merampok bank. Oke, langsung aja ya kita tonton videonya. Tapi sebelumnya intro dulu ya. Badut ini mau merampok bank. Sesampainya di pintu masuk, satpam berkata, "Sudah tutup, besok datang lagi." Badut itu mengeluarkan uang. Satpam akhirnya membiarkannya masuk. Lalu badut itu menunjukkan dinamit di balik rompinya. Satpam segera memberinya pistol. Satpam itu berkata, "Aku hanyalah pria tua tak berguna." Badut dan satpam masuk ke aula bank. Tangan kirinya memegang balon, sedangkan tangan kanannya memegang pistol. "Semua berhenti, aku mau merampok," kata badut itu. Hanya dua orang yang menoleh. Nasabah lainnya tidak peduli. Kali ini badut itu berteriak lagi dengan satpam. Semua orang hanya tertawa. Suasana sangat canggung. Badut yang marah meletuskan tembakan peringatan. Barulah semua orang percaya. Manajer bank menekan tombol alarm. Semua disuruh meletakkan tangan di atas kepala. Bahkan anjing Nyonya Kaya tak luput. Lihat pistol, anjing itu mendadak diam. Badut itu memberikan kresek hitam ke teller. "Masukkan uang ke kantung sampai penuh," kata badut itu. Nasabah pria di sebelahnya berkata, "Itu uangku, mereka belum menulisnya di tanda terima." Badut itu memiliki etika, ia menyuruh teller menulis tanda terima dulu. Badut kemudian mengurung semua orang di brankas. Satpam tua membantu menghitung jumlah sandera. Setelah semuanya masuk, tanpa disuruh satpam memberi kunci. Lalu ia ikut masuk menyusul mereka. Badut mengeluarkan kantung plastik lagi. "Isi sampai penuh lagi. Diam kalian. Aku tidak akan menyakitimu." Badut lalu memanggil manajer. Mereka bergandengan tangan menuju aula. Badut menyuruh manajer menelepon polisi. "Bila melawan, aku akan meledakkan bank ini," kata si badut. Badut menunjukkan dinamit di badannya. Saat ini, penembak jitu sudah mengintai. Begitu mendengar bank dirampok, masyarakat berbondong-bondong. Pedagang keliling juga tancap gas langsung ke sana. Kesempatan untuk mencari uang. Sandra di dalam brankas sudah terlihat bosan. Ada yang menggaruk-garuk kaki, ada yang merekam pesan wasiat, berdoa rosario, mengunyah permen karet, dan ada juga yang menangis. Badut yang bosan mencoba menembak CCTV. Namun, badut tidak mempunyai kemampuan untuk menembak. Pistolnya kehabisan peluru. Semua tembakan meleset. Ia akhirnya memakai pistol satpam. Dar! Sekali tembak, CCTV rusak. Kepala polisi menelepon. "Kenapa tadi kamu menembak?" Badut berkata, "Tadi aku menembak CCTV karena ia mengamatiku. Sekarang aku butuh bus dengan bensin penuh. 1 motor, 1 truk monster, dan 2 helikopter. Setiap permintaan yang dipenuhi, maka aku akan melepaskan 1 sandera." Helikopter pun tiba. Badut memilih 1 sandera untuk dilepas. Pria yang menangis tadi muntah di sarung tangannya. Entah siang tadi dia makan apa. Di brankas yang tertutup, semua orang jadi mual mencium bau muntahnya. Secara demokratis, badut menyuruh Sandra memilih. Semua orang menunjuk pria yang muntah tadi. Akhirnya ia dilepaskan. Pria itu jatuh dan muntah lagi. Bus dan motor pun sudah tiba. Saat badut memilih Sandra, manajer bank datang dan berkata, "Aku beri jamku senilai $12.000 ini, tapi kamu harus memilihku untuk dibebaskan." Badut itu berkata, ia adalah orang yang bersih, ia tidak pernah menerima suap. "Kalau tidak, aku akan membantumu menjual jam itu." $300, siapa yang mau? Si badut melelang jam tersebut. Tapi tidak ada yang menawar sama sekali. Akhirnya si badut memberikan uang $300 pribadinya untuk pria tersebut. Dengan sopan, dia mencopot jamnya senilai $2 dan memberikannya ke manajer. Badut melanjutkan pemilihan. Si pirang memarahi badut. "Badut dengan makeup tebal sepertimu, merampok bang, seperti banci." Badut yang marah langsung menunjukkan bom di badannya. Para sandera lain langsung memilih, "Si pirang yang keluar, kami ingin hidup lebih lama." Badut akhirnya melepaskan si pirang dan si keriting. Kepala polisi ingin tahu situasi di dalam. Si pirang pun diam saja. Si keriting bicara bertele-tele. Saat kepala polisi lengah, si pirang menghapus noda putih di telinga si keriting. Kepala polisi kehabisan pertanyaan dan melepaskan mereka. Lalu truk monster pun sampai. Kepala polisi menelepon lagi, tapi tidak dijawab. Adegan beralih ke jalan. Mereka bertiga berkumpul dan merayakannya dengan sampahnya. Rupanya si keriting tadi adalah badutnya. Dan si pirang itu pacarnya.
Dan pria yang muntah tadi juga adalah temannya. Mereka berdua masuk ke bank dulu dan menyamar sebagai nasabah. Mereka bertiga berpura-pura jadi sandera untuk keluar. Badut menelepon kepala polisi. Ia berkata truk itu terlalu jelek dan ia tidak suka. Jadi ia minta truk itu untuk diganti. Bila tidak, Sandra akan ditahan. Sebenarnya ini adalah trik si badut untuk mengulur waktu lagi. Saat tutup telepon, temannya tak sengaja menekan klakson. Kepala polisi merasa ada yang salah. Di dalam bank tidak mungkin mendengar suara klakson sekeras itu. Polisi akhirnya menyerbu. Badut sudah tidak ada, hanya tinggal balon-balon di langit. Mereka bertiga tahu dan langsung tancap gas ke bandara. Tapi mereka tak punya peta. Jalanan sekitar terasa asing. Mereka tersesat. Mereka bertanya pada pekerja di pinggir jalan, yang ternyata juga orang luar kota. Mereka juga tidak tahu. Akhirnya mereka bertemu dengan seseorang yang punya peta. Siapa kira pria itu juga perampok. Ia menodong badut dan mengambil dompetnya. Tapi di dompetnya hanya ada 4 lembar. Badut bilang, jamku ini harganya 12.000. Lepaskan kami, dan ini milikmu. Pria itu bilang, pria miskin sepertimu tidak mungkin punya jam seharga 12.000. Kamu kira aku bodoh? Lalu ia mengambil koper mereka dan pergi. Koper-koper itu cuma berisi baju mereka. Mereka memutuskan kembali ke rumah si Pirang. Tempat parkir penuh, jadi mereka parkir di pinggir hidran. Si Pirang berkata, dendanya aku yang bayar. Dengan gembira ia memamerkan uang di balik bajunya. Rupanya mereka menyembunyikan uang di balik baju. Saat mau pergi, penyewa baru datang. Ia mengira mereka pencuri, lalu menodong mereka. Ia mau lapor polisi. Badut berkata, berapa uang sewa sebulan? Dulu aku membayarnya $1.200. Penyewa bilang, kenapa kita 2.600? Seketika mereka terdiam. Dan tidak peduli apakah mereka pencuri atau bukan. Saat itu gedung sebelah kebakaran. Mobil mereka menghalangi hidran. Pemadam memecahkan kaca mobil dan menggesernya. Tapi mobil mereka berada di tanjakan. Mobil merosot ke bawah. Kepala polisi akhirnya sadar. 3 sandal yang tadi keluar adalah perampoknya. Tidak ada mobil, mereka terpaksa naik taksi. Setelah naik, ternyata supir taksi tidak bisa bahasa Inggris. Ia terus menerobos lampu merah. Teman si badut takut. Kalau begini terus, mereka bisa sampai ke surga. Ia membuka pintu mobil dan melompat keluar. Tapi ia oleng dan tidak bisa berhenti. Lalu menabrak kios koran. Ia pun pingsan. Orang-orang hanya menontonnya. Pemilik toko di dekatnya langsung lapor polisi. Badut dan si Pirang takut polisi datang dan langsung membawanya pergi. Tak sengaja mereka sampai di markas preman. Para preman mengacungkan pistol dan menanyai mereka. Badut yang cerdas berpikir, kalau ia bilang salah masuk, mungkin ia akan dibunuh. Kami menagih hutang, kata si badut. Tak disangka ternyata preman itu memang punya hutang kepada mafia. Ia bertanya, kenapa yang biasa tidak datang? Badut bilang, dia sedang marah. Buktinya temanku barusan dilempar dari mobil. Dia bilang, lunasi hutang kalian hari ini. Kalau tidak, ia akan membanting kalian satu-satu. Preman itu takut dan melunasi hutangnya $6.000. Mereka bertiga dengan senang keluar. Saat menunggu bus ke bandara, supir bus terlihat sangat kolot. Bayar bus harus pakai koin, tidak boleh pakai uang besar. Badut akhirnya ke ruang. Toko sudah dipenuhi polisi. Penagih hutang mafia yang sebenarnya sampai. Preman bilang uangnya udah diambil. Preman itu dipukuli. Saat itu preman melihat badut yang keluar dari toko. Itu orangnya. Badut langsung lari ke bus. Penagih hutang mengejarnya. Polisi yang melihat penagih hutang lari mengira ia adalah buron dan langsung menangkapnya. Mereka tak menyangka 3 buron ada di dalam bus. Akhirnya mereka tiba di bandara. Di dalam pesawat, kepala polisi sudah di sana dengan pistolnya. Badut dan temannya sangat cemas. Mereka angkat tangan. Siapa sangka pria di depannya berdiri dan menodong teman wanitanya. Rupanya itu bos mafia. Mendengar bawahannya ditangkap, ia mau melarikan diri. Bos mafia tak mengira kepala polisi akan datang. Ia mengira akan ditangkap, lalu mendorong teman wanitanya. Kepala polisi tak berani menembak. Bos mafia langsung menindihnya. Badut dan temannya bergegas membantu. Kekacauan terjadi. Pistol kepala polisi jatuh di depan toilet. Saat bos mafia ingin mengambilnya, ada yang keluar dari toilet dan membentur kepalanya hingga pingsan.
Akhirnya bos mafia ditangkap. Karena komplotan badut sudah mengganti penampilan, kepala polisi tak mengenali mereka. Ia bahkan menemui badut sebagai warga negara yang baik, bahkan mencatat nama mereka. Setelah pesawat lepas landas, kepala polisi baru sadar. Nama yang dicatatnya barusan adalah nama badut perampok bank. Tapi ia tidak rugi menangkap bos mafia. Keuntungan bos mafia 1 hari setara dengan hasil rampokan badut 1 minggu. Sejak saat itu, mereka bertiga hidup bahagia tanpa beban. Film selesai sampai di sini ya. Ini adalah film komedi tahun 1990 tentang 3 buronan. Awal film menceritakan kejahatan mereka. Akhir film malah menceritakan kisah kepahlawanan mereka. Film ini sangat lucu loh. Sekian kilasan dari saya. Dukung terus ya channel ini agar channel kami semakin maju.